pagi. Hari ini Halo Puan menyelenggarakan penyuluhan mengenai melawan stunting di Kota Tasikmalaya. Hari ini kami mendatangkan 200 peserta yang terdiri dari ibu hamil, balita, kemudian ibu menyusui dan juga pranikah. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Bapak Ibu, yang namanya gizi buruk itu tidak hanya di golongan orang-orang bawah, tapi bisa oke di golongan orang menengah ke atas, gitu ya. Bahwa kaitan dengan gizi, anuka sakataran kebadosi ya. Jadi kadang-kadang orang anu berada sekopat masihan makan untuk anak-anaknya, ya gitu. Kesakedik orang yang berada salah dalam memberikan asupan gizi. Hal ini bisa terselenggara atas kerjasama dari Ketua DPR Pusat ya, dari Halo Puan. Mungkin menyampaikan halo juga buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses sampai selesai. Semua masalah pembangunan itu tidak bisa terlaksana tanpa campur tangan partisipasi masyarakat. Saya sepakat dengan ibu-ibu karena ibu saya adalah seorang perempuan juga. Karena memang yang paling penting ada hal yang paling krusial dari seorang perempuan. Salah satunya adalah pola asuh. Pola asuh ini yang sangat menjadi kekuatan seorang perempuan untuk menjaga anaknya, membuka wawasan tentang melawan stunting lewat olahan itu betul tepat sekali. Nah, yang banyak dikeluhkan ibu-ibu khususnya adalah masalah gizi buruk pada balita. Alhamdulillah, saya mengapresiasi dengan adanya kegiatan Halo Puan ini melawan stunting. Mudah-mudahan angka stunting atau gizi buruk di Kota Tasik dapat ditekan, dapat dikurangi. Mudah-mudahan program ini juga Pak tidak sekali ini saja, bisa berkelanjutan dan kita bisa bekerja sama Dinas Kesehatan, sama Dinas Pemberdayaan Perempuan juga. Nah, gitu. Ini adalah saya kemarin mendengar, oh ini program bagus. Karena ibu-ibu khususnya belum tahu Pak apa itu arti stunting gitu, belum tahu. Dan di Kota Tasik ini Pak, selama pandemi, kalau mohon koreksi Bu Kadis, selama pandemi stunting itu naik 17,58%. Kalau masalah ya Bu. Itu yang paling banyak dialami oleh balita. Karena perlu diketahui, tim Halo Puan ini, Kota Tasik ini termasuk kota termiskin di Jawa Barat. Ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Ini benar ini 13,5% setelah COVID-19. Kalau di Kota Tasik ada stunting 17,58%, dari kelahiran 43.000 ada 7.000 yang kena stunting. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Bukan hanya kesehatan, Pak Lurah, Pak Camat, Bu Kadis, BKKBN, tapi kita semua kader, ibu-ibu, ibu RT, ibu RW harus turun melawan stunting.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim Halau Puan yang peduli terhadap stunting. Yuk kita sama-sama melawan stunting di Kota Tasikmalaya. Ini adalah kepedulian. Siapa sih Ibu Puan? Beliau adalah Ketua DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. DPR RI itu ada sekitar 500 lebih lah, 470-an lebih. Siapa yang berbicara stunting? Yang peduli gizi buruk? Yang peduli perkembangan anaknya selama 2 tahun tidak berkembang? Siapa sih? Susah mencari orang yang peduli terhadap stunting. Makanya di fraksi DPRD, DPR RI, DPRD provinsi, wajib hukumnya anggota dewan itu memegang, kalau di daerah, 1 kelurahan, membina 1 kelurahan. Saya apresiasi sekali ya terhadap jajaran Halau Puan, ini luar biasa. Jadi tugas saya selaku Kepala Dinas Pengadilan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang langsung diberi tugas oleh Kepala BKKBN Pusat untuk menjadi penggerak atau harus menurunkan angka stunting khususnya di Kota Tasikmalaya. Dengan adanya kegiatan yang dimotori oleh Halau Puan, ini luar biasa ya, tepuk tangan untuk Halau Puan. Kenapa begitu antusiasnya, begitu luar biasanya, sama-sama memperhatikan mengapa stunting di Indonesia harus diberantas ya. Ini sama-sama bertujuan dengan program pemerintah ya. Angka stunting di Indonesia angkanya 27,67%. 3 anak Indonesia 1 orang stunting. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Kenapa? Pemerintah gencar-gencarnya harus menurunkan angka stunting. Karena anak-anak yang stunting pola pikirnya rendah dan tidak seperti anak-anak normal. Bagaimana mengisi bonus demografi tahun 2045 kalau SDM-nya tidak berkualitas yang diakibatkan karena anak-anak Indonesia stunting? Beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Oktober, Dinas Kesehatan Tasikmalaya mengeluarkan data bahwa selama pandemi angka stunting di Kota Tasikmalaya ini meningkat sekitar 17,5% ya. Tentunya ini bukan berita yang baik karena Kota Tasikmalaya sendiri menargetkan untuk mencapai 0 stunting pada tahun 2024. Nah, ini kan menjadi agak sedikit masalah. Nah, kami dari Halau Puan mewakili Ibu Puan Maharani untuk melakukan penyuluhan mengenai bagaimana cara melawan stunting ini. Tentunya Ibu Puan Maharani sangat menyadari bahwa stunting ini masalah yang sangat serius karena tidak hanya efeknya bukan hanya ke fisik, bukan hanya pendek, kecil, tapi juga mempengaruhi tingkat intelektual. Tentunya tingkat intelektual ini berjangka panjang kan ya ibu-ibu ya, dari sekolah dasar, menengah dan seterusnya hingga nanti ke tingkat pekerjaan. Sedangkan kita berharap bahwa generasi Indonesia nih yang selanjutnya terus membaik dan meningkat kualitasnya sehingga nilai tumbuhan ekonomi Indonesia ini juga terus berkembang. Itulah makanya Ibu Puan sangat urgensi penanganan stunting ini. Tentunya menangani stunting nggak cukup di tingkat pemerintahan ya Ibu-ibu. Yang paling pertama garda depan untuk menangani stunting ada di ibu-ibu yang ada di rumah. Ibu-ibu yang memiliki balita, ibu-ibu hamil, juga ibu-ibu kader, ibu posyandu. Makanya penting untuk kita tahu, mengenal apa sih stunting sebenarnya. Kalau tadi kan ada yang dibahas bukan cuma masalah kurang gizi, tapi pola asuh, dan tidak hanya
menengah ke bawah, tapi juga kadang-kadang menengah ke atas. Karena apa? Pola asuh sekarang semua serba instan, pengennya yang cepat, sampai akhirnya aduh yang gampang apa ya? Ya udah, anak minta jajan bakso, anak mau makan nugget, sosis segala macam, itu kita kasih aja, yang penting kenyang, udah tenang, gak nangis gitu. Ternyata itu di jangka panjangnya sangat berdampak. Stunting ini dari 1000 hari pertama semenjak di kehamilan. Nah, jadi dari hamil 9 bulan ditambah 2 tahun usianya. Jadi itu sangat krusial pada usia-usia itu untuk segera dikenali dan segera ditangani. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Popi, kelor sudah menjadi makanan super, sudah dinobatkan sebagai makanan super oleh WHO. Nah, itu salah satu concern kita hari ini adalah membawakan bagaimana ibu-ibu bisa mengolah sendiri, bagaimana sebenarnya yang baik itu seperti apa masak kelor, apakah direbus mateng, apakah dijadikan bubuk. Iya tahu. Gunanya apa Bu yang Bu tahu kelor? Ya untuk pengobatan bisa digodok, diminum gitu ya. Bisa buat dimandiin juga bisa. Bukan buat musir jin. Bukan. Hantu gitu. Bukan. Ini mau untuk pengobatan gitu, berbagai penyakit bisa gitu, nganggo daun kelor herbal gitu semacam. Dan teh jangan nyieunkeun ieu. Oh sanes. Jadi menghindari kesalahpahaman di masyarakat, kebanyakan pengetahuannya begitu mistis gitunya, padahal mah buat pengobatan juga bisa gitu. Cukup bagus ya untuk Ibu Puan Maharani, terima kasih untuk acaranya, sangat mengedukasi sekali, terutama untuk para kader, karena beliau kan mengurusi balita, ibu hamil, ibu menyusui. Jadi untuk melawan stunting ini tuh sangat benar-benar bagus. Dari acara sini saya bisa mengetahui manfaat daun kelor, kemudian bagaimana dampak stunting dan bahaya stunting itu seperti apa, dan cara pencegahan stunting. Untuk Ibu Puan Maharani, sukses terus, sehat terus, mudah-mudahan program kerja yang kedepannya terus berkelanjutan. Seru gitu ya, tambah wawasan. Alhamdulillah adanya acara Lopuan ya, saya menambah wawasan. Saya kan kader gitu. Alhamdulillah tahu bahwa khasiat daun kelor itu untuk apa. Semoga Ibu Puan Maharani selalu sukses, semakin sukses dan jaya selalu. Alhamdulillah senang, banyak manfaat dari seminar ini. Terutama aku ya mahasiswa, banyak sekali manfaat buat pengetahuan aku sendiri. Bisa untuk kesehatan balita kali ya, kalau saya udah menikah, mempunyai anak, bisa lebih tahu gizi buat anak, bisa mengkonsumsi daun kelor, terutama untuk anak sendiri. Menurut saya jadi kita yang tidak tahu jadi tahu, terus menambah wawasan juga ibu-ibu rumah tangga dan yang lain. Dari tadi itu mengenai daun kelor ya, manfaatnya, dan juga untuk kepentingan untuk tubuh kita juga dan penjagaannya. Terima kasih untuk Ibu Puan Maharani sudah mengedukasi masyarakat dan juga bisa menambah wawasan kami semuanya. Semua kader yang berkaitan atau yang ditugaskan dengan masalah stunting, dari kader daerah, desa, tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan sampai ke kota, kita berkesinambung atau berkaitan satu sama lain untuk menanggulangi stunting. Dalam kegiatan atau adanya COVID itu berkomunikasi dengan
door to doornya menugaskan kader-kader posyandu di daerah masing-masing. Saya apresiasi, acungkan jempol, dan saya sangat gembira, sangat berantusias melihat atau adanya program Mbak Puan. Saya sebagai pengurus DPC sangat open hand atau membuka tangan, makanya saya siap, kami diinstruksikan oleh partai DPC partai untuk memfasilitasi karena beliau itu seorang pengurus DPP partai dan sekaligus ketua DPR RI. Makanya kami di sini pengurus perempuan dari pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya membantu all out, merekrut, memberitahukan, membewarakan kepada masyarakat yang mempunyai anak balita yang pranikah dan yang sedang hamil untuk menanggulangi atau mengurangi stunting tersebut. Halo Puan. Bergerak